Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan membuat video pembelajaran tentang partisi, cloning, dan migrasi OS. Kami kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Gilang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang dengan NIM 2206005. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok 2. Yang kedua ada saya sendiri, Khairila Sabita Suryadi dengan NIM 2206026. Yang ketiga ada Rian Hakim. Perkenalkan, nama saya Rian Hakim Parik, NIM 2206017. Saya dari kelompok 2. Yang keempat ada Galih Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Galih Ibrahim dari kelas A, NIM 2206007. Untuk materi yang pertama ada partisi. Partisi adalah pembagian suatu objek ke dalam beberapa bagian dengan tujuan tertentu. Jika diartikan secara bahasa, partisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu partition, yang berarti sekat, dinding antara pemisah, atau pembagian. Istilah partisi biasanya digunakan pada harddisk, di mana partisi harddisk adalah suatu proses membagi ruang harddisk menjadi 2 atau lebih, sehingga seolah-olah akan ada lebih dari satu harddisk. Manfaat partisi. Pertama, memudahkan pengguna. Adapun fungsi dari melakukan partisi harddisk yang paling terasa ialah untuk memudahkan pengguna. Apabila semua data disimpan ke dalam satu partisi, maka akan sangat membingungkan pengguna dalam pencarian apabila dengan root yang panjang. Yang kedua, pengelolaan harddisk lebih optimal. Fungsi kedua ini juga tak kalah menarik. Pasalnya, dengan melakukan partisi harddisk, tempat penyimpanan menjadi lebih struktur. Hal ini disebabkan oleh manajemen atau pengelolaan data dapat disimpan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, komputer bekerja lebih cepat. Apabila seluruh data tersimpan dalam satu tempat atau drive, maka kinerja komputer akan menjadi lambat saat proses indeks file atau pencarian file pada suatu drive komputer. Yang keempat, data lebih aman. Dalam konteks ini, data menjadi lebih aman apabila terdapat kesalahan yang terjadi pada drive yang menyimpan data terkait pengelolaan sistem, maka drive lain tidak akan berpengaruh. Yang kelima, multiple sistem operasi aman. Yang kelima, multiple sistem operasi yang aman. Ketika penggunaan memutuskan untuk memiliki lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputernya, maka pengguna harus membagi lagi harddisknya yang dimiliki. Dalam proses partisi pada dua sistem operasi ini akan terjadi kesalahan jika pengguna tidak melakukan partisi terhadap harddisk. Yang keenam, multiple file system. Yang keenam, multi-file system. Dengan melakukan partisi harddisk, pengguna dapat memilih file sistem yang akan digunakan pada komputer. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi komputer maupun pengguna. Pengguna dapat memilih file sistem sesuai dengan kebutuhannya. Pengguna dapat memilih file sistem NTFS yang memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan file sistem FAT. Namun, NTFS ini tidak didukung oleh semua sistem operasi. Untuk langkah-langkah membuat harddisk akan dijelaskan oleh Galih Ibrahim. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mempartisi harddisk di disk manajemen. Langkah-langkahnya, langkah pertama kita ke search. Kita ketik di sini komputer manajemen. Nah, komputer bisa di run. Udah kebuka kayak gini, kita masuk ke di langkah kedua, kita ke disk manajemen.
ini disk yang kosong ini langsung kita ini tombol action, kita klik. Nah udah gini kita cari aja mau filenya mau di mana. Kita ketik partisi 6. Ini MB nya 200. Oke. Nah udah di sini disk ke 1 kita kalau mau klik kanan terus ini new simple volume, klik langsung next. Di sini next aja, next ini. Nah kalau mau nambah lagi partisi, kita kurangin lagi partisinya, kita ke sering volume. Nah ini jadi ya ada 2 gitu, jadi kurangin lagi, menambah partisi lagi ini. Nah udah gini langsung klik kayak tadi lagi, next finish. Nah seperti itu kalau mau menambah lagi ya seperti itu lagi. Oke. Untuk materi selanjutnya adalah cloning. Cloning adalah penduplikasian atau penggandaan yang dilakukan pada suatu harddisk ke harddisk yang lain. Misalnya harddisk A sudah berisi program lengkap dan harddisk B masih kosong atau dengan kata lain belum terisi program sama sekali. Dengan melakukan cloning dari harddisk A ke harddisk B, maka harddisk B akan mendapatkan isi dan tampilan yang sama seperti isi dan tampilan pada harddisk A. Pentingnya cloning pada hard disk, yaitu memindahkan data merupakan proses yang mudah jika data atau dokumen tersebut tidak banyak. Namun, apa jadinya bila data yang dipindahkan merupakan milik perusahaan atau instalasi besar yang datanya ribuan? Terlebih lagi, jika data tersebut merupakan sumber daya utama yang punya peran esensial pada perusahaan tersebut. Pada dasarnya, inti dari proses cloning data adalah membuat salinan atau data cadangan yang berasal dari data aslinya. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan data hilang yang memungkinkan disebabkan hal-hal lain atau suatu hari. Di samping itu, data yang tersimpan pada media lain dapat difungsikan sebagaimana data aslinya. Untuk langkah-langkah cloning akan dijelaskan oleh Gilang. Di sini saya akan menjelaskan cara atau langkah-langkah mengcloning di aplikasi ISAS Partition Master. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu download aplikasinya di Google, yaitu ISAS Partition Master. Lalu kita pilih yang ini ya. Lalu kita unduh saja gratis karena saya di sini sudah menginstalnya, jadi saya tinggal membukanya saja. Kita langsung install saja aplikasinya. Setelah seperti ini, kita lalu klik start ya guys ya. Kita tunggu sampai pengcloningannya selesai. Oke guys, kita tunggu aja. Mau sambil makan boleh. Instalannya agak sedikit lama guys ya, baru 1%. Nah, sudah 100%. Nah, setelah clone sukses, berarti kita sudah mengcloning partisi disk ya. Sekian video dari saya.
Materi selanjutnya adalah migrasi OS. Migrasi OS adalah peristiwa berpindahnya suatu harddisk dari harddisk satu ke harddisk yang lainnya. Secara sederhana, migrasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas perpindahan. Untuk langkah-langkah migrasi OS akan dijelaskan oleh Rian Hakim. Saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk memigrasi OS. Pertama-tama kita masuk ke ISAS. Terus masuk ke migrasi OS. Syarat untuk migrasi OS harus memiliki 2 harddisk. Yang pertama harddisk sumber, kedua harddisk target. Dan kita klik untuk harddisk targetnya. Lalu kita klik next, klik continue, lalu klik proses, dan kita tunggu untuk install. Kalau sudah terinstall, kita klik finish dan proses migrasi sudah selesai. Untuk kesimpulan, kita bisa melakukan data recovery software dan backup recovery software, partition manager, dan PC utility software untuk menyelamatkan data, backup PC atau server, manager partition, dan membuat migrasi OS. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.